Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi analisis data finansial kita. Materi hari ini adalah ARIMA. Capaian pembelajarannya adalah mampu mengaplikasikan metode ARIMA dan melakukan pengujian asumsi model ARIMA dengan bantuan program paket serta menerapkannya dalam kasus finansial. Pokok bahasannya adalah tahapan model ARIMA dan juga aplikasi pada data finansial. Nah, ini referensinya kalau misalkan teman-teman mau mempelajari ARIMA lebih dalam. Nah, ARIMA, apa yang teman-teman ketahui tentang ARIMA? Mungkin di mata kuliah MPF sudah pernah ya dijelaskan tentang apa itu ARIMA. Jadi, ARIMA ini adalah Autoregressive Integrated Moving Average. A-nya itu adalah auto, R-nya itu adalah regresif, I-nya itu adalah integrated, M-nya itu adalah moving, A-nya itu adalah average. Nah, di ARIMA ini memiliki 3 unsur. Unsur AR atau autoregresif yang mengambil pola data masa lalu, dilihatnya dari plot PACF, kemudian ada integrated, I, yang mengakomodasi unsur ketidakstasioneran OD1. Jadi kalau misalkan data teman-teman tidak stasioner, kemudian di differencing 1 kali, berarti nanti I-nya 1. Kalau di differencing 2 kali, berarti I-nya 2, seperti itu. Kemudian ada moving average atau MA yang mengambil pola error di masa lalu. Nah, MA ini dilihatnya nanti dari plot ACF, seperti itu. Nah, general time series pattern ada stasioner, ada trend, seasonal, cyclic, ada calendar variation. Nah, di bentuk plot time series ini juga mungkin sudah teman-teman pelajari ya bagaimana bedanya plot stasioner, plot trend, ketika plotnya seasonal, cyclic, atau calendar variation. Nah, di sini kita akan bahas tentang yang stasioner, begitu. Nah, seperti ini kan kalau ini dia stasioner, dia non-seasonal, karena dia tidak musiman, dia tidak bergantung pada musim tertentu, seperti itu. Kemudian ini cenderung naik ya trennya, makanya dia trend effect. Kemudian ini seasonal effect, karena dia bergantung musim. Ketika ini sama ini sama ini sama ini tuh hampir sama atau bahkan sama. Kemudian cyclic effect itu berarti dia akan berubah ketika di periode tertentu, seperti itu. Nah, ini kan ciri-cirinya kalau stasioner itu stabil tanpa tren dan tanpa musiman. Kemudian tren itu berarti ada arah naik atau turun. Kemudian seasonal itu polanya berulang teratur sesuai dengan musim tertentu atau pola-pola tertentu, seperti itu. Kemudian kalau cyclic itu polanya naik turun jangka panjang, kemudian tidak teratur, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang stasioner dan differencing. Apa itu stasioner? Apa itu differencing? Nah, ini juga mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, sudah teman-teman pelajari juga. Jadi, stasioner itu adalah suatu deret dikatakan stasioner jika sifat statistiknya itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi, rata-ratanya konstan, variansinya konstan, dan tidak memiliki tren maupun pola musiman. Jadi, nanti akan ada stasioner dalam mean, juga akan ada stasioner dalam variance. Nah, kalau differencing itu adalah metode transformasi pada deret waktu dengan cara menghitung selisih antara nilai sekarang dan nilai sebelumnya yang bertujuan untuk menghilangkan tren dan membuat data menjadi stasioner. Jadi misalkan teman-teman itu datanya tidak stasioner, maka untuk menstasionerkannya nanti itu bisa di differencing seperti itu. Jadi metode ARIMA itu datanya itu harus stasioner, teman-teman. Tapi differencing juga ada maksimalnya. Maksimalnya itu ada 2 kali. Kalau semisal teman-teman sudah differencing 2 kali, ternyata datanya itu masih belum stasioner, oh berarti metode ARIMA ini tidak cocok nih untuk data ini. Jadi harus pakai metode yang lain, atau model yang lain, begitu. Dua stasioner ini ada stasioner dalam mean, yaitu deret waktu dikatakan tidak stasioner dalam mean jika rata-ratanya itu berubah seiring waktu. Biasanya karena tren. Nah, ciri-cirinya itu ada pola naik atau turun, kemudian tidak
berfluktuasi di sekitar suatu garis tengah. Cara menanganinya adalah di differencing tadi. Differencing satu kali, oh ternyata dia sudah stasioner, ya sudah berarti dibuat modelnya. Tapi kalau di differencing satu kali ternyata dia belum stasioner, maka ya harus dilanjutkan differencing satu lagi. Kalau misalkan sudah 2 kali di differencing tapi dia belum stasioner, maka ya model A5 ini belum cocok untuk data yang kita pakai. Seperti itu. Ini seperti ini contoh data yang tidak stasioner dalam min. Jadi ada data tren naiknya, berarti nilai time series cenderung naik dari waktu ke waktu atau min-nya itu berubah. Kalau dari garis merahnya ini, datanya itu makin lama makin tinggi, yang mengakibatkan bahwa rata-ratanya itu juga berubah. Berarti dia tidak stasioner dalam min, maka harus di differencing. Nah, sebelum kita cek stasioner dalam min, itu biasanya kita cek dulu dalam variansnya. Jadi, kita cek apakah datanya itu sudah stasioner dalam varians atau tidak. Jadi, deret waktu dapat dikatakan tidak stasioner dalam varians jika tingkat penyebarannya atau fluktuasinya itu berubah seiring waktu. Cirinya itu awalnya kecil, makin lama itu datanya makin besar atau sebaliknya. Kemudian grafiknya itu seperti membuka atau menyempit. Nah, cara menanganinya itu dengan menggunakan transformasi Box-Cox. Jadi, dapat disimpulkan bahwa deret waktu dikatakan tidak stasioner dalam min jika rata-ratanya berubah seiring waktu. Biasanya ditandai dengan adanya tren. Tadi kan kalau di gambar tadi trennya naik. Sedangkan tidak stasioner dalam varians terjadi ketika tingkat fluktuasi data berubah. Misalnya, datanya itu semakin besar atau semakin kecil dari waktu ke waktu. Kalau dari sini kan kita bisa lihat bahwa datanya itu tidak stasioner dalam varians. Karena makin lama waktunya, datanya kan makin lebar ya. Nah, itu salah satu ciri bahwa data itu tidak stasioner dalam varians. Fluktuasi makin besar seiring waktu, varians tidak konstan, atau makin ke kanan dia makin liar, makin tambah besar atau tambah kecil. Dari besar ke kecil juga bisa menandakan bahwa data itu tidak stasioner dalam varians. Untuk menanganinya bisa ditransformasi Box-Cox. Jadi nanti bisa diganti nilai-nilai lambdanya sesuai dengan jenis transformasi yang teman-teman pakai. Ini langkah transformasi Box-Cox di Minitab. Jadi tinggal klik Start, kemudian Control Chart, kemudian klik Box-Cox Transformation. Nah, nanti tinggal dipakai jenis transformasi mana yang mau teman-teman gunakan dalam penelitian teman-teman. Di sini ada plot-plot time series dari deret waktu tertentu. Yang pertama itu dari data harga saham Google selama 200 hari berturut-turut. Yang B itu adalah perubahan harian harga saham Google selama 200 hari berturut-turut. Dan yang sampai yang ini ada di sini ya untuk keterangan datanya teman-teman. Jadi kita ingin tahu dari data-data ini mana sih yang dia stasioner seperti itu. Dari data itu, kita tahu bahwa yang B ini, kemudian yang D, terus yang F, yang G, ini cenderung stasioner ya teman-teman, karena dia ya mirip-mirip ya. Maksudnya data dari waktu ke waktunya, dia tidak ada tren. Kalau misalkan ini kan trennya cenderung naik, ini trennya cenderung turun. Terus kalau ini dia mungkin ada pola musimannya. Terus ini juga naik, ini juga trennya kadang naik, kadang turun seperti itu. Jadi kita harus cek dulu apakah datanya itu sudah stasioner atau tidak. Kalau misalkan tidak ya nanti di differencing. Di sini ada dua plot ACF. Yang kiri ini adalah plot ACF data asli, kemudian yang kanan ini adalah plot ACF setelah datanya itu di differencing satu kali. Kita bisa lihat bahwa ACF pada data asli ini menunjukkan pola slow decay atau menurun perlahan yang menandakan bahwa datanya ini tidak stasioner. Jadi selain kita lihat dari grafik time series plot, kita juga bisa lihat dari plot ACF-nya. Kalau dia menurun perlahan ini berarti dia tidak menunjukkan stasioneritas data. Berarti datanya tidak stasioner.
Nah, kemudian kita perlu differencing satu kali. Nah, setelah di differencing, ACF ini kan menjadi acak ya di sekitar 0. Jadi, datanya itu dapat dikatakan sudah stasioner setelah dilakukan differencing sebanyak satu kali. Data yang dianalisis dari ARIMA itu harus stasioner. Stasioner adalah tidak ada kenaikan atau penurunan data yang ekstrim. Artinya, data berada pada sekitaran nilai yang sama. Apabila data belum stasioner, maka dilakukan diferensiasi atau menghitung selisih antar periode data sampai dengan data stasioner. Jadi ini yang pertama itu datanya itu data stasioner. Dia kan tidak ada tren naik atau turun ya, jadi pelan-pelan naik turunnya. Kalau yang B ini ekstrim ya naiknya, berarti dia non stasioner. Kemudian misalkan yang B ini di differencing satu kali, dia nanti jadinya yang C ini, dia jadinya sudah stasioner. Kemudian kita akan lanjutkan tentang ketidakstasioneritas data. Apa itu uji root test? Mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga ya uji root test seperti itu. Uji root test itu adalah uji statistik untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak. Jadi selain kita melihat apakah data itu stasioner atau tidak dengan time series plot, dengan ACF plot, kita juga bisa melakukan pengujian untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi bisa jadi kan kalau dari grafik orang satu bilang, oh ini stasioner. Tapi bisa jadi orang yang lain mengatakan, oh ini nggak stasioner loh, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan suatu pengujian biar antara peneliti satu dengan peneliti yang lain itu sudah menghasilkan hasil yang sama nih, kayak gitu. Nah, kalau tidak stasioner berarti itu dia ada unit root atau perlu di differencing. Kalau stasioner berarti dia tidak perlu di differencing. Jadi biar dia langsung dimodelkan saja begitu. Ini kalau misalkan unit root testnya itu kita bisa pakai dua pengujian, uji KPSS dan uji ADF. Jadi bebas teman-teman mau pilih yang KPSS atau yang ADF. Kalau KPSS itu H0-nya itu data stasioner, kalau ADF itu datanya tidak stasioner untuk H0-nya. Jadi bedanya di H0-nya ya teman-teman. Kemudian autoregressive models. Autoregressive models atau kita bisa tulis ARP. Itu adalah model yang digunakan untuk memprediksi atau mengforecasting suatu variabel menggunakan kombinasi linier dari nilai-nilai masa lalu. Jadi, kita mengforecasting dari nilai-nilai yang sudah ada, data-data yang sudah ada. Istilah autoregresif ini berarti bahwa variabel diregresikan terhadap dirinya sendiri. Ini adalah bentuk atau model dari autoregressive model atau ARP. Jadi ini bisa pakai YT atau misalkan teman-teman sebelumnya pakai ZT juga boleh. Jadi ini bisa diganti ZT, kemudian ini ZT-1, ZT-2, sampai dengan ZT-P. Jadi bergantung dari P-nya ini berapa. AR1 berarti nanti cuma sampai di sini saja. AR2 berarti sampai di sini saja. Kemudian kalau errornya ini, teman-teman kalau bisa pakai epsilon T juga nggak masalah. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya teman-teman pakai AT juga nggak masalah. Jadi sama saja ya teman-teman. Selanjutnya adalah moving average models. Moving average model atau kita bisa tulis MA dalam kurung Q. Jadi bisa ditulis MA1 kalau misalkan dia moving average 1. Nah, menggunakan error dari hasil prediksi yang sebelumnya. Kemudian ini adalah model dari moving average, YT bisa ditulis ZT. Kemudian itu dari C ditambah epsilon T, ini juga bisa teman-teman tulis AT juga nggak masalah. Ditambah theta 1 dikali epsilon T min 1 ditambah theta 2 dikali epsilon T min 2 ditambah sampai dengan theta Q dikali epsilon T min Q. Jadi kalau misalkan MA1 berarti sampai di sini saja, kalau MA2 berarti nanti ditambah sampai sini ya.
Jadi bedanya dengan yang AR itu di parameternya juga. Kalau misalkan AR itu parameternya adalah psi, kalau misalkan MA itu parameternya adalah theta. Nah, parameter psi dan theta itu yang nanti akan kita buat estimasi parameternya. Non-seasonal ARIMA models. Non-seasonal ARIMA models itu kombinasi differencing dengan menggunakan autoregression dan moving average model. Jadi kita menggabungkan antara tiga tadi, AR atau autoregresif, I-nya integrated menunjukkan differencingnya berapa kali, kemudian MA itu adalah moving average-nya. Jadi kita menggabungkan antara tiga, AR, I, dan MA. Nah, ini adalah model dari non-seasonal ARIMA model. Jadi modelnya itu polanya tidak musiman. Nah, untuk menggabungkan dari model itu, kita juga bisa tulis seperti ini. Ini untuk model AR, ini untuk model differencing-nya, dan ini untuk model MA-nya. Nah, B itu apa? B itu adalah backshift operation. Jadi misalkan B pangkat 1, kemudian ZT, itu adalah periode sebelum T. Jadi ini itu sama dengan ZT min 1. Kenapa ZT min 1? Karena B pangkat 1. Kalau misalkan B pangkat 2, itu berarti ZT min 2. Jadi 2 periode sebelumnya. Kalau B pangkat 1 ZT berarti 1 periode sebelumnya. Berarti kan dari sini kan kita bisa tulis 1. Psi 1, B. B-nya kan pangkat 1 berarti ZT. Kemudian psi P, B pangkat P. B pangkat P itu berarti P periode sebelumnya. Berarti kita bisa tulis ZT min P. Seperti itu. Nah, D ini adalah differencingnya. Differencing berapa kali? Kalau 1 kali berarti pangkat 1. Terus ini juga theta 1, B. B-nya kan pangkat 1 ya. Pangkat 1 dikali epsilon T. Berarti di sini theta 1 dikali AT. Kemudian theta Q, AT min 1 ya yang ini ya, AT min 1. Kemudian yang ini theta Q, B pangkat Q. Berarti Q periode sebelumnya. Berarti theta Q dikali epsilon T min Q. Seperti itu ya. Ini kan tadi pengalinya adalah YT, jadi boleh pakai YT atau ZT. Berarti ini kalau pakai YT, YT min 1, YT min 2, YT min 3, sampai dengan YT min P. Karena pengalinya adalah YT. Konstanta C memiliki peran penting dalam ramalan jangka panjang. Jika C sama dengan 0 dan D sama dengan 0, maka ramalan jangka panjang akan menuju 0. Jika C sama dengan 0, kemudian diferensinya 1 kali, maka ramalan jangka panjang akan menuju suatu konstanta yang tidak 0. Kalau konstantanya itu atau C-nya itu adalah 0, diferensinya 2 kali, maka ramalan jangka panjang akan mengikuti garis lurus atau trennya nanti akan linier. Kemudian jika C tidak sama dengan 0 dan diferensinya 0 kali atau tidak ada differencing, maka ramalan jangka panjang akan menuju rata-rata data. Jika C tidak sama dengan 0 dan diferensinya 1 kali, maka ramalan jangka panjang akan mengikuti terus garis lurus atau trennya akan linier. Jika C tidak sama dengan 0 dan diferensinya 2 kali, maka ramalan jangka panjang akan mengikuti tren yang kuadratrik. Begitu. Nah, setelah kita lakukan identifikasi model, apakah model itu AR1, MA1, atau model ARIMA, maka selanjutnya kita harus estimasi parameternya. Kita cek nilai parameter-parameter dari model yang kita dapatkan. Setelah model ditentukan, yaitu P itu untuk AR, D itu untuk differencing, Q itu untuk MA, jadi kita tahu
AR berapa, I berapa, MA berapa. Langkah selanjutnya adalah mengestimasi parameter model. Jadi kita cek parameter modelnya, konstantanya, kemudian nilai pesinya, dan tetanya kalau misalkan ARIMA. Kalau misalkan AR saja berarti ya parameter pesinya, kalau misalkan MA saja berarti parameter tetanya, dan C-nya ya konstantanya. Salah satu model yang dapat digunakan untuk estimasi parameter itu ya maksimum likelihood estimation, atau misalkan teman-teman punya referensi yang lain juga tidak masalah digunakan. Kalau ML ini kita mencari nilai parameter yang maksimal peluangnya atau likelihood-nya dari data yang diamati. Jadi kita tentukan likelihood-nya, kita lakukan likelihood-nya, kemudian kita maksimalkan fungsi likelihood-nya dengan cara apa? Dengan cara menurunkan terhadap 0. Jadi nanti didapatkan nilai parameternya. Pada model ARIMA, metode ML ini memberikan hasil yang mirip dengan metode kuadrat terkecil atau least square, yaitu dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari error atau residualnya. Order selection, ya ini kan untuk menentukan modelnya ya. ACF for stationary time series, ini adalah plot ACF. Nah, kalau misalkan cut off, ini kan dikatakan cut off ya teman-teman. Jadi cut off itu ketika datanya itu langsung 0. Jadi nilai ACF atau PCF langsung 0 atau tidak signifikan setelah leg tertentu. Jadi ini kan setelah leg kedua tiba-tiba dia langsung 0. Nah, ini berarti dia cut off di leg kedua. Kalau dia dies down, dia menurun perlahan seperti itu. Kalau dies down sinusoidal, itu berarti dia turun perlahan sambil naik, turun, membentuk seperti gelombang. Itu adalah dies down sinusoidal. Ciri-cirinya adalah ada pola naik turun, terus polanya itu seperti gelombang atau sinus, naik turun, kemudian amplitudonya makin kecil. Ini kan makin kecil, makin mendekati 0. Kalau dies down eksponensial itu berarti dia naik turunnya perlahan. Nah, ini kan naik turun perlahan, perlahan. Ini juga naik turun perlahan, seperti itu. Jadi dikatakan dies down eksponensial jika naik turunnya itu perlahan. Jadi nggak langsung mendekati 0. Nggak langsung 0 maksudnya. Kalau langsung ke 0 kan jadi cut off tadi. Nah, ciri-cirinya adalah nilai makin kecil seiring lag bertambah, tapi tidak langsung 0. Nah, oscillation ini itu adalah gerakan atau pola naik turun secara berulang di sekitar suatu nilai tertentu. Nah, ini kan tidak berulang ya, berarti dia non-osilasi. Kalau ini dia ada osilasi karena dia kan naik turun secara berulang. Naik, turun, berulang. Kemudian adalah dying down fairly quickly. Jadi ini turun cepat, nah ini turun lambat. Biasanya kalau naik turun cepat ini bisa dikatakan dia stasioner, tapi kalau dia naik turunnya itu pelan-pelan bisa dikatakan non-stasioner. Tapi kembali lagi untuk biar menegakkan, oh ini dia datanya stasioner atau tidak, yang menggunakan uji unit road test tadi. Boleh pakai KPSS ataupun pakai ADF. Jadi biar, oh benar nih datanya itu stasioner, oh benar nih datanya itu tidak stasioner, begitu. General Theoretical ACF dan PACF of ARIMAS model. Nah, kalau misalkan modelnya itu MA key, itu berarti ACF-nya itu cut off di leg ke key. Jadi dilihatnya dari plot ACF. Misalkan ACF-nya itu cut off-nya di leg kedua, berarti MA 2. Nah, plot PACF-nya itu dia dies down. Kalau modelnya ARP berarti ACF-nya yang dies down. Nah, dilihatnya dari plot PACF. Plot PACF-nya itu cut off after leg ke P. Jadi misalkan cut off-nya di leg ketiga, berarti AR3. Nah, kalau misalkan ARMA itu gabungan dari autoregressive dan moving average of order P dan Q.
Jadi dia modelnya itu tidak dilakukan differencing, makanya dia modelnya adalah ARMA. Jadi ACF-nya dice down, PACF-nya juga dice down. Ciri-cirinya. Jadi kalau ARP atau MAQ itu dilihatnya dari plot ACF PACF. Kalau AR itu berarti dilihatnya dari plot PACF, kemudian kalau MA itu plotnya di ACF-nya. Dia cut off di leg keberapa. Kalau misalkan dia nggak ada ordernya AR atau MA, berarti dapat dikatakan bahwa residualnya itu white noise. Jadi ya nggak bisa dilihat dari HF atau PACF-nya. Selanjutnya adalah ARIMA metodologi. Nah ini kita biasa kenal dengan prosedur Box-Jenkins ya. Jadi intinya langkah pertama dari forecasting, peramalan itu ada 4 ini teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami. Jadi sebenarnya kita langkah-langkahnya untuk peramalan itu seperti apa sih? Jadi langkah-langkah yang pertama itu adalah identifikasi. Jadi kita mengecek apakah datanya itu stasioner atau tidak. Untuk mengeceknya bisa pakai dua, bisa pakai grafik, bisa pakai time series plot atau ACF yang tadi. Kemudian untuk menegakkan bahwa oh ini emang beneran stasioner atau tidak, nah itu bisa pakai uji. Ada dua, uji KPSS atau uji ADF. Jadi terserah teman-teman mau pakai uji yang mana. Kemudian setelah kita cek, oh ternyata datanya sudah stasioner, maka kita cek modelnya. Apakah modelnya itu ARP, atau MAQ, atau dia ARMA, PQ, atau dia ARIMA, PDQ. Jadi kita cek dari plotnya, plot ACF dan juga plot PACF. Nah, untuk modelnya, model order selection-nya yang kita dapatkan, model dugaannya itu bisa banyak teman-teman. Nggak hanya satu. Jadi misalkan pada plot PACF, nah di leg 1 dan 2 itu dia signifikan. Di leg ketiga itu sebenarnya dia signifikan, tapi signifikansinya itu hampir mepet garis. Nah, berarti kan kita bingung, plotnya di cut off-nya itu di leg 2 ataukah di leg 3. Nah, itu nggak usah bingung teman-teman. Jadi kita bisa coba dua-duanya. Jadi kita bisa pakai AR2 atau AR3. Jadi kita bisa cek dua-duanya, karena model dugaan itu tidak hanya satu. Bisa jadi dia 5, seperti itu. Ya, kemudian setelah kita menduga modelnya, apakah di AR1, AR2, atau MA1, atau ARIMA, atau ARMA, maka kita lakukan parameter estimation. Nah, ini kita estimasi parameternya yang dilakukan pada semua model dugaan dan semua parameternya itu harus signifikan. Jadi kalau misalkan modelnya itu AR, berarti parameter yang harus diestimasi itu adalah psi. Kalau modelnya MA, berarti parameter yang harus diestimasi itu adalah tetanya. Kalau ARIMA berarti ya parameternya ada, kalau ARMA berarti parameternya ada psi dan teta. Seperti itu. Jadi estimasi parameter ini harus dilakukan pada semua model dugaan dan semua parameter harus signifikan. Misalnya, model dugaannya itu 5. Jadi nggak harus satu teman-teman model yang diduga. Misalkan 5. Misalkan 5 itu AR1, bisa jadi dia AR2, atau MA1, MA2, atau ternyata ARMA 11. Jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian kita uji parameternya. Ternyata yang signifikan itu, yang semua parameter signifikan itu ada 4 model. Ya sudah, berarti yang kita lanjutkan ke diagnosis checkingnya itu adalah 4 model ini. Seperti itu. Jadi, yang diuji asumsi residual white noise dan distribusi normal itu ya parameter yang model yang semua parameter itu signifikan. Jadi ini 4. Oh, berarti yang diuji asumsi white noise dan distribusi normalnya ada 4 model. Seperti itu. Nah, kemudian kita cek lagi. Oh, ternyata setelah dicek distribusinya,
dia yang normal yang mana, kemudian yang white noise yang mana, ternyata yang memenuhi asumsi itu ada dua. Ada dua model saja. Berarti ya sudah tinggal dua model ini kita cek AIC-nya. Jadi AIC terkecil itu yang kita pakai. Jadi model dengan AIC terkecil itu yang kita pakai. Berarti kan nanti pada akhirnya akan ada satu model yang sudah bagus semua ya. Nah, dari satu model itu yang akan kita forecasting. Jadi begitu teman-teman. Jadi modelnya dulu, dugaannya ada berapa? Oh, ada 5. Kemudian kita cek parameternya, kita estimasi parameter yang signifikan semua parameternya itu yang mana? Model yang mana? Oh, ternyata ada 4. Misalkan yang satu itu AR1, MA1 ternyata theta satunya itu dia tidak signifikan. Berarti ya modelnya nggak usah dipakai, nggak usah dicek lagi asumsinya. Seperti itu. Jadi 4 ini yang signifikan semua, berarti kita lanjutkan ke diagnosis checkingnya. Apakah dari 4 ini sudah memenuhi asumsi white noise dan normal distribution atau tidak? Kalau misalkan ada yang tidak, ya sudah kita tidak pakai. Oh, ternyata yang memenuhi asumsi ada 2. Berarti yang kita cek ada 2 ini. 2 model ini. Misalkan 2 model ini sudah memenuhi asumsi semua, berarti kita lihat dari nilai AIC-nya. Model dengan AIC terkecil itu yang kita pakai untuk forecasting. Jadi nanti pada akhirnya akan ada satu model yang terbaik yang akan kita lakukan peramalannya dari model tersebut. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah praktik DR. Nah ini nanti teman-teman coba, teman-teman masukkan ke Word untuk praktek DR-nya, sintaksnya, kemudian output-nya, kemudian sedikit interpretasi. Nah itu untuk tugasnya. Untuk analisis ARIMA DR, kita bisa pakai mode data beverage with price index dari tahun 1500 sampai dengan 1869. Nanti jumlah datanya itu ada 370 data. Ini untuk sintaks DR-nya ya. Jadi ada beberapa package yang harus teman-teman install dulu. Ada forecast, ada LM-test itu untuk menghitung koefisien tes ARIMA-nya, kemudian ada URCA atau untuk menghitung unit road test-nya, untuk ngecek apakah data stasioner atau tidak, kemudian ada T-series. Jadi sebelum teman-teman panggil datanya, teman-teman panggil dulu T-series-nya. Jadi data BEV itu ada di package T-series. Kemudian ini teman-teman panggil datanya, data BEV, kemudian teman-teman buat plotnya, plot BEV. Nah, plotnya ini adalah plot time series-nya ya, teman-teman. Jadi dari sini juga kita bisa tahu bahwa datanya itu membentuk pola tren naik, sehingga kita bisa simpulkan bahwa datanya itu tidak stasioner. Nah, tapi untuk di papernya, jangan hanya ditulis dia stasioner atau tidak ya, teman-teman. Tapi harus lebih didetailkan lagi. Jadi misalkan, oh dari tahun 1500 sampai 1869 itu dia naik perlahan. Terus sampai puncaknya itu yang tertinggi itu ketika berada di tahun 1800. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa tahu kenapa kok di 1800 itu puncaknya di situ. Kenapa? Nah, itu kan kita juga harus tuliskan di papernya. Oh, karena ini. Jadi, kita harus tahu sebenarnya teman-teman, datanya ini seperti apa sih? Datanya ini kayak gimana sih? Meskipun kita ambil dari Kaggle atau dari UCI, kita juga harus paham tentang datanya. Sehingga untuk interpretasinya nanti lebih mudah. Ya, jadi detail-detailnya ini kenapa kok dia naik? Terus naik pada tahun keberapa itu juga harus diinterpretasikan pada paper teman-teman nanti. Ya. Selanjutnya kita declare bahwa yaitu adalah data BEV, kemudian par, itu MF row, barisnya 2, kolomnya 1. Jadi sebenarnya par ini adalah untuk menggabungkan dua gambar ini, dua plot ini menjadi satu gambar. Barisnya kan 2 ya. 2, 1, 2. Kolomnya 1, berarti 1. Jadi sebenarnya itu untuk memudahkan teman-teman biar bisa dilihat langsung
plot ACF dan plot PACF dalam satu gambar. Tapi misalkan teman-teman, oh saya maunya satu-satu Bu, ACF sendiri, PACF sendiri, ya nggak masalah, tidak usah dibuat parnya juga tidak masalah ya. Kemudian untuk plot ACF-nya, ACF-Y, lag maksimumnya 48, PACF dari data Y dengan lag maksimumnya 48. Nah, itu lag maksimum itu tergantung ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau lag maksimumnya itu mau 48, mau 50, jadi bebas saja disetting sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dari plot ACF ini kan kita juga bisa lihat ya bahwa datanya itu turun perlahan, yang menandakan bahwa datanya itu tidak stasioner. Jadi ini juga sesuai ya teman-teman dengan time series plot yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dia membentuk tren naik turun, plot time seriesnya, sehingga dia dikatakan tidak stasioner, maka dari sini ini juga naik turun, turun perlahan. Maka didapatkan bahwa dari plot ACF yang turun perlahan ini, datanya juga tidak stasioner. Jadi sama ya, dilihat dari time series plot maupun dengan plot ACF. Kemudian selain kita bisa lihat dari grafik plot time series atau plot ACF, kita juga bisa lihat dari uji. Apakah emang benar data ini tuh tidak stasioner atau emang stasioner? Nah, itu pakai uji bisa KPP, KPSS ataupun ADF. Nah, di sini kita pakai KPSS ya, teman-teman. H0-nya itu adalah data stasioner, H1-nya itu adalah data tidak stasioner. Berarti ada unit root-nya. Statistik ujinya kita gunakan KPSS statistik. Kriteria keputusannya tolak H0 jika KPSS statistik lebih dari critical value atau p-value kurang dari alpha. Ini adalah sintaksnya, Y sama dengan BEV, karena kita mau declare bahwa BEV itu adalah Y. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau declare juga nggak masalah, di sininya tinggal ditulis BEV. Ya, Y-nya tinggal diganti BEV. Summary UR.KPSS dalam kurung Y. Jadi hipotesis nolnya adalah data stasioner. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa value of test statistik atau KPSS testnya itu nilainya adalah 5,1491. Tolak H0 jika nilai ini lebih besar dari critical value-nya. Critical value-nya yang mana, Bu? Yang bawah ini. Nah, ini kita pakai alfanya berapa persen? Misalkan pakai 10%, berarti kita pakai yang ini. 10 PCT ini berarti 10% alfanya. 5 PCT ini berarti alfanya 5%. Kalau ini alfanya 2,5%, ini alfanya 1%. Misalkan kita pakai alfanya itu adalah 5% ya. Berarti nilai critical value-nya adalah 0,463. Berarti KPSS-nya ini lebih besar kan ya dari 0,463, maka terjadi tolak H0 yang artinya data tidak stasioner. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat dari p-value-nya. Untuk mengeluarkan p-value-nya, teman-teman tinggal sintaksnya adalah kpss.test dalam kurung Y. Kemudian ini adalah hasilnya. P-value-nya 0,01. Karena p-value kurang dari alfa, maka terjadi tolak H0. Berarti datanya tidak stasioner. Nah, ini nanti Y-nya Y besar atau Y kecilnya nanti disesuaikan dengan teman-teman nanti declare-nya sebelumnya Y besar atau Y kecil ya. Ini sepertinya saya sebelumnya sempat declare Y-nya pakai Y kecil. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, ini hasilnya sama kan ya? Sama-sama tolak H0 yang artinya data tidak stasioner. Setelah itu di differencing dan kita cek lagi apakah datanya sudah stasioner atau tidak. Ini summary UR.KPSS dari data differencing Y. Jadi ini data Y yang sudah differencing. Nah, di sini kan kita tahu bahwa KPSS testnya nilainya adalah 0,0141. Kemudian ketika kita pakai alfanya 5%, ketemunya adalah 0,463. Berarti 0,0141 ini lebih kecil dari 0,463. Yang artinya terjadi gagal tolak H0.
berarti data sudah stasioner. Dari p-value-nya juga 0,1, berarti terjadi gagal tolak 0, data juga stasioner. Jadi sama ya antara kita pakai KPSS test atau lihat dari p-value-nya. Setelah tadi kita uji cek stasioneritas data, kemudian datanya tidak stasioner, kemudian kita differencing satu kali ya, yang menghasilkan datanya itu sudah stasioner, maka kita perlu cek lagi plot ACF dan PACF-nya untuk mendapatkan model dugaannya. Jadi kalau tadi ACF-nya itu pakai data Y, nah ini pakai data yang sudah differencing satu kali. Jadi ACF, div Y, dan PACF div Y-nya. Nah, kembali lagi lag-nya itu bebas teman-teman mau maksimumnya berapa. Nah, dari sini kan kita bisa lihat dari plot ACF dan PACF-nya sudah berbeda ya teman-teman dari yang sebelumnya tadi yang belum stasioner. Nah, untuk melihat dari plot ini kan agak susah ya teman-teman. Misalkan, oh PACF ini dia cut off signifikan sampai lag 1, 2, 3, 4. Berarti PACF itu kan ARP ya, berarti AR 4. Karena dia tadi differencing satu kali, berarti AR A5 4, 1, 0 ya. Jadi bisa jadi modelnya itu A5 4, 1, 0. Misalkan, oh dia nggak signifikan. Nah, itu kita bisa turunkan. Jadi A5 310, A5 210, atau A5 110. Jadi, semuanya boleh dicobakan, teman-teman. Itu kalau kita melihat dari plot PACF-nya. Atau kalau misalkan kita lihat dari plot ACF-nya. Nah, ini kan ada yang signifikan, nggak signifikan. Terus tiba-tiba di sini signifikan lagi, di sini signifikan lagi. Nah, misalkan di sini cut off-nya di 3, berarti bisa pakai MA3, jadi seperti itu. Karena tadi differencing satu kali, berarti A5, 0, 1, 3. Misalkan nggak signifikan, kita cobakan lagi. A5, 0, 1, 2. Jadi semua model yang teman-teman duga itu bisa dicobakan. Asalkan nanti ketika estimasi parameter, semua modelnya itu, semua parameternya itu sudah signifikan. Ya. Jadi seperti itu. Oh, bisa jadi orang yang lain itu bilang, ini dash down. Ini juga dash down, karena kan dia bentuknya gelombang ya, sinusoidal ya. Nah, bisa jadi modelnya itu adalah A5. Seperti itu. Kalau dari sini kan kita bisa cobakan ya teman-teman. Misalkan ini cutoff-nya di leg ketiga misalkan. Berarti nanti pakainya adalah 3, 1, 1. Misalkan di sininya 1, MA-nya 1, cut off-nya di leg 1 ini. Jadi bisa 5, 311, atau nanti kita cobakan 211, atau 111, seperti itu. Jadi semua model yang diduga itu bisa diuji cobakan. Nah, ternyata dari yang sebelumnya itu model dugaan yang semua parameter signifikan itu adalah model A5 211. Di sini kan dilihat ya bahwa ketika AR1, AR2, AR3, p-value-nya semuanya sudah kurang dari 0,05, jadi dapat dikatakan bahwa semua parameter dengan model A5211 ini sudah signifikan. Selanjutnya kita ambil data residualnya untuk melakukan uji white noise dan uji distribusi normal. Jadi untuk uji white noise-nya, residual white noise-nya itu kita bisa pakai L-jump box. Kemudian untuk uji residual distribusi normalnya kita bisa pakai Kolmogorov-Smirnov, bisa pakai Shapiro-Wilks, bisa pakai Anderson-Darling. Jadi bergantung dari datanya, bergantung dari kebutuhan peneliti juga ya. Nah, kemudian untuk melihat residualnya tinggal di model A5 dolar residual. Jadi kita pengen ambil data atau variabel residual pada hasil model A5 ini. Jadi kita ambil variabel residualnya saja. Karena sebenarnya sudah masuk di sini ya teman-teman residualnya. Begitu juga untuk forecast-nya. Itu sebenarnya juga sudah masuk di model A5 ini. Hanya saja kita ingin mengeluarkan untuk forecast A5 10 periode ke depan. Nah, sintaksnya adalah sebagai berikut. Predik model A5.1, karena kita memberi nama model A5.1, jadi ini bebas teman-teman mau dikasih nama apa. Boleh model A5 atau A5 tok, jadi terserah ya.
Kemudian 10 ini adalah 10 periode ke depan, dollar pred, karena kita mau ambil variabel prediksinya saja. Kemudian menghitung Y-topi atau fit-nya. Nah, karena di model sini tuh tidak ada, maka kita hitung sendiri. Jadi resi itu atau residual itu adalah YT min YT topi. Berarti YT topi atau fit itu adalah YT dikurangi residual. Berarti Y dikurangi resi arima 1 ini ya. Jadi seperti itu. Setelah kita cek estimasi parameternya ya, jadi tadi model yang semua parameternya itu signifikan itu adalah model ARIMA 211. Maka dari model ARIMA 211 itu kita uji asumsi residualnya. Yang pertama itu adalah uji asumsi residual white noise. Jadi H0-nya adalah residual itu white noise, H1-nya adalah residual tidak acak. Statistik ujinya kita pakai Q. Q ini adalah L-junk box testnya ya teman-teman. Kriteria keputusannya adalah tolak 0 jika Q lebih besar dari C-square tabel atau p-value kurang dari alpha. Kemudian untuk yang uji checking distribusi normal, hipotesisnya adalah H0, residualnya berdistribusi normal, H1-nya adalah residualnya tidak berdistribusi normal. Kriteria keputusannya adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. Kemudian ini adalah hasil dari diagnosis checking, white noise, dan juga uji normalitas data. Nah, untuk yang pertama, uji white noise, kita pakai sintaksnya adalah check residuals dalam kurung model ARIMA.1, karena kan tadi kita menamakan modelnya tadi adalah model ARIMA.1 ya. Ini adalah hasil L-junk box-nya, tesnya. Kemudian kita bisa tahu bahwa p-value-nya itu adalah 0,07995 yang artinya berarti dia lebih dari alfa ya. Berarti dari 0,05 berarti terjadi gagal tolak H0 yang artinya bahwa residual tidak acak atau tidak white noise. Berarti asumsi white noise sudah terpenuhi. Kemudian untuk uji normality testnya kita pakai Kolmogorov-Smirnov test. Jadi ada bedanya teman-teman antara Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jadi datanya itu di sini kan 370, berarti data ini sudah cukup jika kita menggunakan untuk Kolmogorov-Smirnov. Kalau tidak salah, kalau Shapiro-Wilk itu datanya sekitar 50, kurang dari 50. Kalau Kolmogorov-Smirnov itu ketika datanya itu lebih dari 50. Nah, dari sini kan juga kita tahu bahwa p-value-nya ini kurang dari alfa, berarti data tidak berdistribusi normal. Nah, dari sini kan kita juga bisa tahu ya bahwa datanya ini cenderung di tengah-tengah ini. Dia tidak mengikuti lonceng ini atau garis oranye ini. Makanya datanya juga tidak berdistribusi normal. Nah, itu juga perlu dilakukan transformasi agar datanya itu berdistribusi normal. Jadi, semua asumsi ini harus terpenuhi ya teman-teman ya. Jadi setelah semua asumsinya terpenuhi, maka kita bisa forecast-kan untuk beberapa periode ke depan. Kalau misalkan tadi ada dua model yang signifikan semua parameternya, terus pas diuji asumsi juga semuanya sudah memenuhi asumsi dua model ini, maka kita pakai AIC untuk menentukan model mana yang akan kita pakai untuk prediksi, apakah model 1 ataukah model 2. Nah, model dengan nilai AIC terkecil itu yang akan kita pakai untuk forecastingnya. Begitu ya teman-teman untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.